Halo semua, kembali lagi bersama aku, my name is Maha. Jadi kali ini aku membuat readingan, pick a card reading tentang siapa kira-kira yang diam-diam banyak menyimpan foto kamu. Jadi ini buat kayak secret admirer kamu, siapa yang suka banget liatin foto kamu tuh siapa. Ada 3 pilihan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pilihlah dengan intuisi kalau kamu menginginkan pesan yang terkonek sama dirimu. Tapi jika ini fun reading, kalian boleh memilih lebih dari 1. Karena sifat fun reading adalah diperuntukkan untuk banyak orang. Yang aku baca adalah collective reading, jadi bisa juga vice versa energinya. Dan kalau di sini 3 pilihan ini bukan berarti kalau 100% itu akan resonan sama hidup kamu. Kamu harus bisa menyaring atau memfilter perkataan-perkataan aku, pesan-pesan aku yang sesuai sama hidup kamu seperti apa. Oke? Aku gak mau panjang-panjang, nanti di komplain. Aku akan mulai dari nomor 1. Pause videonya jika kalian mau memilih. Dan gunakan kata-kata di hati saat memilih. Siapa yang diam-diam menyimpan foto kamu. Oke, aku akan mulai dari nomor 1. Halo semua, ini untuk yang pilih nomor 1. Aku akan bacakan siapanya, energi dia seperti apa, dan kenapa dia menyimpan foto kamu. Oke? Jadi ini adalah fun reading. Kalau kalian skip intro, fun reading ini diperuntukkan untuk semua orang. Jadi bisa resonan, bisa tidak, dan bisa vice versa. Oke? Aku akan lihat dulu dari zodiaknya. Ada hold your vision, fixed moon. Ada work through your first new moon in Scorpio. Ada prosperity lies ahead. Kalau dari sini aku ngeliat ada energi Earth, Virgo, Taurus, Capricorn, dan energi water, Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi strongnya di Scorpio and Taurus. Cek summarizingnya. Kalau aku ngomongin soal zodiak, aku melihat orang ini luarannya lumayan keras ya orangnya, cuman penuh dengan misteri. Jadi dia adalah tipe orang yang fokus banget sama apa yang dia lakukan. Ibaratkan kalau sudah dia nemuin titik yang bagi dia, oke, ini adalah goal hidup aku, dia fokus banget ke situ. Kalau aku ngelihatnya orangnya juga pemberani. Dan kalau saat ini energinya yang aku lihat, dia adalah sosok orang yang fokus sama karir atau finansialnya dia. Karena di sini banyak energi di mana dia lagi membangun kejayaannya dia. Gitu. Aku bakalan konfirmasi dari tarot. Oke? Spirit guide, angel, divine power, what light, God and goddesses. Tell me about who is secretly have a lot of the people who pick number 1 pictures. Spirit guide, angel, divine power, like guardian goddesses, give permission and protection to such people who pick number 1. Tell me about who is the person that save a lot of their picture, who is admire them from in secret. Who is this person? Ada banyak perbedaan antara kamu sama dia. It's like yin and yang banyak banget bedanya. Entah dari sifat, dari perilaku, atau dari istiadat. Cuman ini perbedaan yang basicnya principle. Basicnya dari prinsip perbedaannya. Terus kalau aku ngeliatnya di sini, dia orang yang tulus dalam melakukan sesuatu, tapi tetap fokus sama tujuan hidupnya. Ace of Pentacles, Three of Pentacles. Kemungkinan besar dia adalah sosok orang yang memang mengenal kamu in real life. Bisa dari kerjaan atau teman sekolah. Dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia. Kalian memiliki bidang-bidang yang mirip dalam mencari kenyamanan finansial atau mencari karir. Aku ngeliatnya juga Five of Cups. Ada sesuatu yang dia lakukan yang akhirnya dia merasakan remorse, penyesalan yang besar terhadap dirimu. Entah itu cekcok yang kalian lakukan, entah pertikaian, entah argumentasi yang akhirnya membuatnya menyesal sih kalau aku lihat. Cuman aku dari the Ace of Pentacles, dia ingin memulai sesuatu yang baru sama dirimu. Who is this person? Earth sign-nya gede ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Ada sedikit fire itu
Aries lewat Sagittarius, orangnya sangat passionate, ada 2 ace di sini. Jadi memang niatnya ke kamu itu memulai sesuatu yang baru. Tunggu aku rapihin dulu. Siapa orangnya? Kalau dari The Three of Pentacles, ini fix seseorang yang memang memahami bidang pekerjaan kamu, atau kamu pernah kerja bareng atau memang sekolah bareng. Terus juga ada Five of Cups. Kalian pernah membangun entah itu dekat, entah itu jadi gebetan satu sama lain, tapi ada sesuatu yang kandas karena si Five of Wands ini ada percekcokan atau pertikaian basicnya dari prinsip. Orangnya lumayan berani. Kalau kamu nanya siapa, dari segi fisik dia sangat menarik, kan dia sangat memperhatikan penampilan, pakaian yang dia pakai, gaya rambut, tatanan rambut, dia sangat memperhatikan itu. Terus kalau aku lihat di sini Ace of Wands, basicnya juga dia sangat tipe orang yang nggak monoton, jadi nggak bikin bosen. Di sini ada yang bekerja di bidang art, seni, ada juga yang bekerja di bidang entah itu kantor, tapi jenisnya ke kreatif sih kalau aku lihat, karena banyak kreativitasan dari orang ini gitu. Aku bakalan konfirmasi dari tarot card lain dan korelasikan dari tarot yang lain yang sudah aku buka. Okay? Tell me more about who is this person. Energi orangnya seperti apa? Kedewasaan, kematangan, tapi kalau aku memang kedewasaannya lebih ke kedewasaan perjalanan hidup ya, terutama ke karir. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu harus kayak gimana. Terus di sini aku melihatnya juga dia tipe orang yang terlihat seperti berwibawa tapi disegani juga. Jadi agak disegani dari segi fisik, dari segi penampilan. Mungkin karena memang dia tahu harus berpenampilan seperti apa kali ya. Cuman di sini dia terlihat jelas sih kalau segi penampilannya. Who's this person? Tegas banget, orangnya juga pintar. Pintarnya tuh bukan pintar akademis saja, tapi pintar soal kehidupan. Ada the moon. Itu konfirmasi kalau kalian mempunyai perbedaan yang jelas banget. Ada the Ten of Cups. Oke, dia hadir di dunia ini, terutama dia dekat sama keluarga di sisi mother figure ya. Tapi dia punya fondasi yang kuat dari keluarganya dia. Fondasi yang kuat dari keluarganya tuh artinya dia adalah orang yang mempunyai pemahaman soal keluarga yang positif, baik gitu. Karena visualnya dia atau apa yang dia lihat dicontohkan oleh keluarga yang baik gitu, dicontohkan dari orang tua yang baik. Nah gitu. Terus dia juga orangnya sedikit manja tapi kalau sama keluarga, tapi kalau di luar dia nggak manja. Ada perbedaan yang jelas. Dia juga sosok orang yang punya visualisasi yang bagus, jadi cenderung memang kerjanya di bidang kreatif. Terus kalau misalnya Ten of Cups di sini, kalau kamu ngomongin soal energi, dia tuh bukan mencari bukan mencari materi fisik di pasangan, dia lebih mencari keharmonisan. Aku mempunyai keluarga seperti ini, at least keluarga aku jadi contoh untuk aku menjalani kehidupan di masa depan seperti apa. Jadi dia mencocokkan pasangan sama keluarganya dia. Yang penting sama dia, keluarganya itu harus cocok gitu. Terus kalau aku ngeliatnya di sini ada kedewasaan yang kuat banget, sampai dia ini kayak aku tuh kayak harus jadi contoh. Aku tuh harus punya tanggung jawab gitu. Dia kayak menempatkan dirinya dia tuh jadi contoh untuk orang lain. Terus di sini ada The Moon, energi Pisces. Cuman kalau aku dilihat di sini dari The Moon, dia menginginkan sesuatu sama dirimu, tapi ada banyak halangan. Jadi memimpikan istilahnya gitu. Dia memimpikan dirimu, memimpikan tentang kita kayak gini ya, kita kayak gini nanti kayak gitu loh. Dari Ace of Cups ada perbedaan umur antara kamu sama dia, cuman dari segi
aku bisa memberikan kamu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, dan itu cocok sama kamu. Jadi ada segi kecocokan dari take and givingnya. Aku harap suara aku nggak terlalu keras, nggak terlalu teriak-teriak. Terus juga di sini ada energi aura biru yang besar banget. Ini ngomongin wise, knowledge. Dia punya pengetahuan tapi bukan sombong. Kan ada orang tuh yang kayak aku tahu ini itu dan akhirnya egonya besar. Tapi karena dia adalah orang yang cukup wise, dewasa, pengetahuannya itu digunakan dengan baik. Jadi bukan diperuntukkan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau aku melihatnya untuk saat ini kepentingannya ya ke karir sama ke keluarga gitu. Orang yang cukup to the point. Kalau ngomong, kalau dia nggak suka dia bakalan bilang nggak suka, kalau dia suka dia bakalan bilang suka. Jadi dia tipenya bukan orang yang suka menggunakan kode-kode. Aku bakal lihat dari oracle dulu. Siapa yang diam-diam menyimpan foto yang milik? Message-nya worth waiting for, orangnya cukup sabar. Pernah ada kejadian soal entah apa ya, ini bisa vice versa. Kayaknya gini, dia mungkin sudah approach ke kamu tapi kamu menutup gitu, menutup pintu. Jadi kalau aku di sini ngelihatnya, mungkin kalian gini, pernah konflik, dia mencoba untuk berubah menjadi sosok yang kamu inginkan. Di sini ada divine timing is at work in your love life. Jadi banyak kesabaran dari orang ini juga. Dia juga paham tentang kalau semua ini butuh proses, sama kamu butuh proses, agak susah untuk bisa deketin kamu. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Yang kalian cocok adalah taking and giving. Yang kurang dari kalian adalah komunikasi. Karena komunikasi, sifatnya dia komunikasi itu agak yang aku bilang tegas. Jadi tegasnya dia juga sangat-sangat kurang difilter gitu. Aku harus bisa, kan kalau misalnya aku harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan agar komunikasi aku sama dia bisa masuk nih. Nah dia kurang bisa seperti itu. Ini person still romantic feelings. Jadi di sini juga kalau aku ngeliatnya kamu ketemu sama dia kayak ketemu sama orang baru aja gitu. There's something new. Jadi ada apa ya, sedikit energi defensiveness karena kayak kok orangnya agak beda dari yang pernah aku dealing with ya. Aku dari dulu seringnya ngobrol sama orang kayak gini. Terus dia tipenya orang yang kayak gini. Ada rasa apa ya? Takut dari dianya pun seperti itu. Dan aku bakalan konfirmasi tentang kenapa dia banyak menyimpan fotomu. Why this person save the people who pick number 1 photos. 6 of Swords. Pertama dari segi visual ya, dia sangat menyukai apa yang dia lihat. The 4 of Wands, ada seperti mirroring antara dirimu dan dirinya yang akhirnya membuat dia itu kayak dia cocok sama aku deh gitu. Four of Wands itu kayak energi selebrasi. Jadi kalau misalnya kamu nanya kenapa dia bisa suka menyimpan foto kamu, entah dari apa yang kamu lakukan, dia tuh happy ngelihat energi kamu, energi happiness, dan ini helping dia buat moving on, kayak membantu untuk memacu dia untuk meraih goal hidupnya dia. Terus di sini dari Queen of Cups, kalau kalian energi feminine ini udah obvious kalau dia menyukai penampilan kamu, menyukai fisik kamu. Kalau kamu masculine energi, kenapa dia bisa saving foto kamu? Karena ada sebuah magnetic energi di mana yang itu jawabannya dirasa sih. Kenapa dia bisa nyimpan foto kamu saat dia melihat fotomu, yang tumbuh itu rasa-rasa kasih sayang gitu. Kalau kalian bilang sama feminine, cuman alasan terbesarnya dia menganggap dirimu entah soulmate atau twin flame
Itu karena ada Four of Wands. Terus di sini juga ada energi di mana siang hari malam hari tetap loh. Jadi kalau malam hari entah dia capek dari pekerjaan terus dia ngeliatin foto kamu. Dari siang-siang buat boosting energi juga kayak gitu. Fun. Energi yang fun untuk yang pilih nomor 1 ya. Tidak ada sesuatu yang berat karena dari dia pun dia tuh memahami dirimu untuk harus kayak gimana. Cuman aku pengen tahu kenapa dia bisa diam-diam. Kenapa mesti diam-diam? Ada The Lovers, ada The Knight of Swords, ini ada 2 kemungkinan berarti. Kemungkinan pertama, beberapa dari kalian mungkin dia melihat kamu sudah punya seseorang dalam hidup kamu, makanya dia diam-diam. Kemungkinan kedua untuk grup yang lain adalah dia menginginkan peran dia dalam hidup kamu itu sebagai sosok yang paling-paling gitu. Jadinya dia memperfectkan atau memperbaiki diri dia sendiri sampai dia rasa oke, aku ini cocok untuk dirimu, aku cocok, udah perfect untuk dirimu, makanya aku akan maju. Makanya dia diam-diam tuh karena sebenarnya ada mempersiapkan dirinya. Cuman kalau ada The Lovers sebenarnya chemistry sih, ketertarikan, dia suka banget apa yang dia lihat. Cuman kalau untuk maju sebenarnya dia berani-berani saja, tapi dia menginginkan sebuah hubungan tuh yang stabil. Makanya ada ketakutan dari dia, jika aku maju nih, aku berani buat maju, tapi aku kalau maju takutnya ekspektasi aku terlalu lebih gitu. Ada ketakutan di situ. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut ini kayak gimana, kalian bisa book personal reading. Dan kalau misalnya kalian mau request, boleh komen di bawah atau DM aku. Oke, see you in the next reading. Bye. Halo semuanya, untuk yang pilih nomor 2. Jadi ini adalah siapa yang diam-diam menyimpan fotomu. Aku akan bacakan dari zodiak dan nanti akan ada sifat, energi dia seperti apa dan kenapa. Oke? Ada conclusion are within reach, a time to give rather than take, new romantic cycle begin. Oke. Ada Libra, Virgo, ada Taurus, Capricorn, Gemini, Aquarius. Cek sama risingnya kalau aku ngomongin soal zodiak dan Vedic rising, lalu sifat dari zodiak tersebut. Aku ngelihatnya dia adalah tipe orang yang suka memberi, ada ketulusan yang besar banget. Orangnya juga cukup pintar dalam memahami situasi. Jadi jika kamu bersikap sesuatu tanpa kamu ngomong pun, dia juga bisa memahami itu. Jadi lumayan peka kalau aku lihat. Dia tipe-tipe yang peka. Terus juga kalau ada nih romantic cycle begin, ini kemungkinan ada 2. Kalian dealing sama orang yang kemarin atau sama orang baru. Ini beberapa dari kalian dealingnya sama orang yang kemarin. Sudah ada sesuatu yang kandas tapi dimulai lagi, atau memulai sama seorang yang baru. Karena kalau something new cycle itu kan, kalau cycle itu siklusnya dimulai lagi berarti kan. Jadi ada sebuah siklus kehidupan percintaan yang dimulai lagi. Mungkin dari kalian kebanyakan sudah lama menjomblo atau sudah lama single. Ini bisa vice versa, atau dia yang sudah lama single. Oke? Cuman kalau aku kebanyakan lihatnya energi kalian itu dealing sama orang yang baru. Terus aku ngelihatnya dia juga cukup karena empati dia yang lumayan besar, intuisinya dia juga jalan. Jadi kebanyakan dari mereka ada yang third eye-nya juga nyala ya. Kalau aku lihat dia lumayan bisa dibilang soal spirituality atau supernatural juga mengerti gitu. Aku bakalan konfirmasi dari tarot card dulu. Oke? Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses, give you permission and protection to set through people who pick number 2. Tell me about who is secretly save their photos. Ada
Konfirmasi kalau dia suka memberi, dia adalah cukup mengejutkan. Ntar dulu sebentar, aku konfirmasi dari 2 kartu itu. Who's this person? Dia orangnya sederhana, gak neko-neko sih, maksudnya dalam arti pemahamannya dia pun sederhana, logikanya dia pun sederhana. Dia adalah orang yang cukup punya banyak achievement yang diraih dalam hidupnya dia, jadi cukup sukses. Terus kalau aku ngelihatnya dari The Tower, ini membuat dirimu terkejut, aku pun terkejut. Sebentar, kita rapihkan dulu. Kenapa terkejut? Kamu tidak akan menduga dia tuh memiliki perasaan seperti itu. Dia sampai mengkoleksi fotomu tuh kamu gak bakalan menduga itu, karena kamu ngerasa dia adalah orang yang cukup jauh untuk diraih gitu, atau untuk dekat itu agak jauh gitu loh. Bayangan untuk itu pun gak ada. Dia pun kayak gitu. Ini out of the blue, The Tower itu datangnya tiba-tiba. Aku melihat sesuatu, atau visionnya dia melihat sesuatu yang akhirnya dia memikirkan dirimu terus gitu. Karena kalau The Tower and then dari energi dia, intuisinya bagus. Aku lihat dari visionnya dia sih, visionnya dia bagus. Entah itu ilham atau entah itu mimpi. Cuman aku ngelihatnya dia adalah orang yang cukup bisa memahami pesan-pesan dari alam semesta. Karena dari The Temperance ini dia ada koneksi juga sama alam semesta, sama yang di atas. The Temperance itu kalian juga bisa di-link sama seseorang yang bisa dibilang energi ada Sagittarius. Cuman banyak divinity tuh kayak gini, kayak kita baca tarot itu kan about divination, ramal-meramal. Dia juga pintar, tapi dia tidak akan menganggap itu sebuah ramalan atau prediksi. Dia menganggap itu sebuah pesan gitu. Dia balance ya, emotional worldnya dia, kehidupan duniawi dan spiritualnya balance, karena di sini natural saja. Oke. Terus ada dia tipe orang yang lumayan ngikutin arus kehidupan. Gini, ada orang yang egonya besar banget sampai aku harus mendapatkan itu. Fokus banget. Kalau dia tipenya gini, aku sudah tahu titik aku ke situ. Ya biarkanlah semesta yang membantuku. Dia tipenya yang kayak gitu. Ini mengejutkan karena orangnya cukup kamu nggak menganggap orang itu sebagai sosok calon pasangan gitu. Dia pun kayak gitu. Ada sesuatu hal yang entah apa yang terjadi dalam kehidupannya dia. Ini entah fondasi hidup atau pemahaman dia, pola pikir dia yang kemarin ternyata, oh my god, aku salah gitu. Ada juga yang punya pasangan, atau kamu punya pasangan, kayaknya ada sesuatu yang mesti kita explore nih lebih dalam lagi. Kita harus tahu nih si mana yang sebenarnya kita lakukan itu salah, si mana yang kita lakukan itu baik. Itu ada energi seperti itu. Karena kalau The Tower itu basicnya kan dari kepala ya. Si Thunder ini kan ya, Thunder, petir-petir ini pasti hanya Tuhan yang bisa untuk melakukan itu. Jadi memang jalannya dia cukup panjang dalam kehidupan ini. Artinya usianya juga udah cukup tua. Terus sampai di titik dimana, oh ternyata aku mesti mempelajari banyak hal lagi nih gitu. Aku ngelihat dia cukup mempunyai orang-orang sekitar yang supportive, pendukung dia. Six of Wands ini soon dia bakalan datang. Kalau The Six of Wands soalnya sudah dalam pergerakan ya. Di sini kan The Three of Wands dia lagi masih menelaah nih. Kenapa aku bisa tertarik sama orang ini? Kenapa aku bisa suka nih sama kamu? Kenapa ada sesuatu apa nih? Kenapa bisa aku tiba-tiba tuh ada kamu dalam hidup aku? Dia lagi menelaah itu. Cuman perjalanannya dicepetin gitu loh, dipush, kayak didorong gitu loh. Akhirnya ada sebuah perjalanan yang kayak menuju ke kamunya gitu. Lumayan nih. Soalnya kalau misalnya ada The Tower is about transformation udah pasti sesuatu yang
lumayan impactnya besar, bukan hanya di dirinya dia tapi di dirinya kamu juga gitu. Let's see, aku mau lihat energi dia seperti apa. Tell me about who is this person. The Devil, oh my god, dia tuh orang yang pinter banget untuk kepo. Ngintip, ada yang ngintip secara supranatural. Karena kalau dari sini kan yang tadi aku bilang, dia punya definition atau dia punya vision yang bagus gitu. Jadi pesan-pesan alam semesta dan lingkungan sekitar bisa ngasih dia pesan yang bagus. Dan kalau ada The Devil, ibaratkan kayak energi dia saat ini memang lagi fokus banget nih ke kamu, lagi benar-benar straight forward to you. Jadi yang dia lihat kamu banget. Terus kalau at this moment ya, karena The Devil juga energi lumayan besar, the Queen of Wands, the Star, who is this person. Kalau kalian dealing sama maskulin, kalian juga bisa dealing sama Capricorn, energinya juga lumayan dominan, energinya juga lumayan besar, energinya juga lumayan obsesif, posesif. Kalau kalian dealing sama feminine, kalian dealing sama seseorang yang lumayan populer. Dia juga populer sih, yang kalau maskulin juga lumayan populer. Tapi dia, kalau kalian dealing sama feminine energi, dia adalah sosok yang mandiri, tidak bergantung sama maskulin manapun. Dia sosoknya lumayan bisa berdiri sendiri. Who is this person? Positif banget ya orangnya. Ada energi the Sun. This person also can work with energy. Dia the Ten of Swords. Dia pernah ngalamin terpuruk. Kalau misalnya dibilang kenapa dia bisa mempunyai definition yang bagus, atau dia bisa memprediksi sesuatu dengan baik, kalau aku ngelihatnya alasannya karena dia pernah mengalami hidup yang di dasar banget. Saat orang di dasar itu ibaratkan kayak telur kalau kamu pegang di tangan itu nggak bakalan pecah, tapi kalau kamu brek di meja, ditaruh di benar-benar ditekan banget kan, dipecahin, akhirnya pecah kan. Nah, ada sesuatu yang pecah, dan itu yang mengakibatkan dia lebih bisa clear melihat sesuatu. Apa sih kalau zaman sekarang ngomongnya itu kayak indigo, tapi dia bukan mendapatkannya dari lahir ya, aku lihat ya. Ada bakatnya dari lahir, cuman dari pertengahan si problematik ini yang benar-benar bikin dia ngeguncang, terus akhirnya dia benar-benar bisa untuk melihat sesuatu perspektifnya beda gitu. Kalau kalian dealing sama maskulin, dia adalah sosok orang yang fun orangnya, lumayan memberikan banyak kebahagiaan untuk orang-orang sekitar juga. Tapi ada sisi lain gitu, beda banget sisinya sama sisi aslinya. Sisi aslinya tuh lebih seperti sisi yang obsesif, sisi yang kayak energi The Devil Capricorn, misterius, egonya juga besar. Tapi kalau misalnya ego dibarengin sama si spirituality ini, aku ngeliat bisa balance. Terus ada sedikit addiction yang sebenarnya merugikan dia tahu itu, tapi dia tidak bisa melepaskan. Entah itu addiction bukan hanya tentang drugs aja, banyak kok, tentang entah itu sosial media, entah itu addiction tentang sexuality, drinking problem, anything ya. Ada sesuatu ini kalau kalian dulu sama maskulin. Feminine energinya sedikit sih tentang addiction, dia lebih seperti sisi negatifnya adalah dia dia nggak terlalu bergantung sama orang lain, yang akhirnya dia itu kadang-kadang suka lonely, suka kesepian. Itu yang mengakibatkan dia itu agak galak, agak kemudian terus juga lumayan ambisius, dalam arti ambisiusnya juga levelnya yang yaudah aku bisa segala macam, aku bisa apapun ya, aku bisa dapat apapun. Jadi agak sedikit agak sombong, tapi sombongnya bukan karena sombong yang karena sombong karena dia punya segalanya, enggak. Karena bagi dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau, atau dia bisa mendapatkan achievement kerja kerasnya dia sendiri gitu. Itu sedikit negatifnya. Cuman kalau dari yang tadi aku bilang, karena ada keseimbangan ini,
sisi negatifnya bisa ya udah jadi biasa aja, untuk orang lain pun jadi biasa aja, dimaklumin gitu. Energi The Star cukup populer dan kebanyakan wishing apa yang dia lakukan bisa terwujud. The Sun, The Star sama The Sun keluar dua-duanya di energi dia, berarti lumayan sangat sulit untuk dihindarkan, karena nggak mungkin dia itu jadi orang yang nggak terlihat. Contohnya kayak nggak disadari kehadirannya. Orang ini disadarin banget kehadirannya karena banyak yang amazed, banyak yang suka, banyak yang kagum sama orang ini gitu. Aku bakalan lihat dari oracle card dulu tentang kenapanya. Why is this person safe? Ada very soon, deception. Dia tuh bakalan karena ego ya, kalau aku lihat sih alasannya ya kenapa dia diam-diam, karena ego, karena dia nggak mau menampilkan dirinya itu suka sama kamu atau dia menginginkan dirimu. Jadi bagi dia ya kamu yang harus ngejar-ngejar aku. Soalnya kalau aku ngelihatnya ada yang berpikiran seperti itu, ada juga yang berpikiran it's not the time deh buat kamu, buat tahu kalau perasaan aku seperti ini. Someone is wearing a false mask in this relationship. Jadi kalau aku lihatnya memang dia itu nggak bakalan nunjukin kalau dia suka sama kamu atau menginginkan dirimu. Dia menganggap diri kamu itu berhak mendapatkan banyak cinta. Jadi sebenarnya yang aku bilang, perjalanan ini very soon kok, clearly decided what you want, so it comes to you now. Ini mungkin lebih seperti gini, ada sebuah kepastian yang harus dia validasi dulu. Oke, kamu siap nih sama aku. Oke, atau aku siap nih sama kamu gitu. Aku bakalan lihat tentang why this person is saving their photos. Ada energi Aquarius, Leo juga. Kenapa? Karena pertama dia yang namanya orang suka, alasannya jelas suka gitu loh. Why? Gemes. Kok gemes sih? Why? Death. Kenapa bisa nyimpen? Dia ada problem. Aku nggak ngerti ini bisa jelasin dengan kata-kata atau tidak ya. Kebanyakan problematiknya about sexual feeling, sesuatu yang harusnya ditutup kayak gitu loh. Jadi alasannya kenapa bisa nyimpen foto kamu itu kayak entah itu imajinasi, entah itu mau entah itu mau tenggelam dengan perasaannya sendiri sambil ngeliatin foto kamu. Alasannya seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya lebih seperti sifat yang personal, dan isusnya itu lebih kayak isu yang sensitif gitu. Kenapa bisa dia save banyak foto kamu tuh karena pertama suka, passion. Jadi kalau dari sisi dia ngeliat wajahmu atau ngeliat foto kamu tuh ada banyak spark yang dibangkitkan. Susah kan ini ngomongnya gimana. Jadi ibaratkan gini, kehidupannya dia ya mau nonton aja gitu. Contoh, sebenarnya nggak mau nonton, kehidupannya dia belah aja, kayak boring aja. Saat dia ngeliat kamu ada sesuatu yang terbangkitkan gitu, ada passion, spark, percikan api yang keluar di situ. Jadi kalau aku ngeliatnya karena itu sih. Cuman alasan besarnya ya karena memang suka, karena memang ada si tower ini yang tiba-tiba why, kenapa dia gitu. Ada pertanyaan itu di dia, kenapa dia. Akhirnya ditelaah, dia liatin. Akhirnya
sebenarnya mencari jawaban sih, kenapa bisa ada kamu gitu. Oke. Aku bakalan kasih message for you. Untuk yang yang feminine, kalian kan dealing sama seseorang yang lumayan mendominan. Kalian bakalan mudah terbuai. Bukan artinya kalian weak atau lemah, tapi kemungkinan dia bisa menaklukkan kamu. Jadi kamu harus bisa mengontrol kehidupan kamu dan megang prinsip kamu. Jadi jika kamu tahu dirimu akan terbuai dan akan terpesona dan akan tenggelam dengan perasaan-perasaan, kamu harus bisa menyelamatkan dirimu sendiri dulu dengan cara untuk stabil. Kalau kalian dealing sama feminine, saran buat kamu sebenarnya tentuin tujuannya apa dan maju. Kalau Page of Swords ini udah bukan waktunya untuk kamu cari tahu lagi. Ini waktunya kamu buat action gitu. And then kalau aku ngeliatnya di sini, kalau di Wheel of Fortune ada energi laki, energi keberuntungan. Jadi kebanyakan kalian akan mendapatkan keberuntungan ke depannya soal percintaan ini. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa komen dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut ini seperti apa, kalian bisa book personal reading. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share. Bye. Halo semua, untuk yang pilih nomor 3. Jadi aku akan bacakan siapanya, energinya seperti apa, lalu kenapa dia menyimpan foto kamu diam-diam. Oke? Aku akan lihat dari zodiaknya dulu. Ada new start is coming, new moon. I never see that card before. Have faith in your dream. Crescent moon. Full moon in Gemini. Ada energi Gemini, energi Pisces, Scorpio, Cancer, and then ada Libra, Aquarius. A lot of water. Ada banyak air juga. Aku kalau bisa dibilang ya, kalau ini orang baru sih dalam hidup kamu. Ada orang baru dalam hidup kamu yang kayak yang tadinya mungkin agak dry, kehidupan percintaannya monoton gitu-gitu aja. Tiba-tiba orang yang memberikan faith, banyak harapan, dan ini bisa vice versa. Bisa kamu yang datang ke dalam hidupnya dia, yang tadinya monoton saja, kering-kering saja, tiba-tiba kayak aku menemukan cerminanku, dan semuanya jadi ada apa ya? Yang tadinya kering, tiba-tiba banyak air, tiba-tiba langsung bersemi. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dirimu, dan sebaliknya seperti itu. Kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan. Apapun pertanyaannya sih, kebanyakan juga soal kehidupan. Aku bakalan konfirmasi dari tarot card, who is this person. Tapi kalau bisa dibilang di sini energinya menyatu ya sama kamu. Jadi entah ada blue and purple. Kebanyakan dari wisdom and spirituality ini juga cocok. Let's see. Tell me more about this person. Who is this person? That is secretly spirit guide, angel, fan power, red light card, and goddesses give permission to send through people who pick number 3. Tell me about who is the person that secretly have their photos. Ada The Hermit, energi Virgo, energi penyendiri, energi lagi mengisolasi diri. Well, it's makes sense. Karena di sini aku ngelihatnya dia tipe orang yang lumayan sulit untuk bisa memperlihatkan dirinya dia yang seutuhnya itu sama orang-orang. Jadi dia hanya bisa memperlihatkan siapa dirinya dia yang seutuhnya cuma sama orang-orang yang dia percayai. Terus kalau aku ngeliat di sini ada energi Gemini, ada sexual attraction, ada chemistry, ada ketertarikan secara fisik. It's like daydreaming, dia suka daydreaming juga. Ada The Hangman. Aku nggak ngelihat orang ini apa ya,
aku nggak ngeliat orang ini banyak melakukan hal untuk saat ini ya. Kebanyakan lagi diem. Oke, let's see the Hermit. Energi Virgo, dia juga bisa tentang astrologi atau tentang psychic, anything yang berhubungan sama mystery dan hubungannya sama supernatural juga dia bisa. Karena The Hermit sama The Hangman, dia punya visualisasi yang bagus dan divination yang bagus. Ini orang yang cukup mungkin bisa memprediksi sesuatu atau meramalkan sesuatu. Terus dia juga orang yang bisa jadi tarot reader. Hal-hal yang berhubungan sama misteri dan mistik gitu juga dia suka hal-hal seperti itu. Terus juga aku ngelihatnya di sini ada spiritual awakening yang hadir dalam hidup orang ini, yang mengakibatkan dirinya dia itu tertarik sama hal-hal spiritual seperti ini. Cuman kalau aku ngelihatnya di sini juga orang yang suka menyendiri, being alone. Dia punya inner guide yang bagus. Jadi kurang bisa mempercayai orang lain, karena bagi dirinya dia cukup untuk bisa memvalidasi apapun yang terjadi sama dirinya dia. Ada loneliness, searching for something, entah itu soul searching, entah itu mencari sesuatu. Cuman kalau udah Hangman banyak energi pasrah. Ada clairvoyant, aku nggak ngerti ya nih orang. Aku nggak melihat ini sebagai pekerjaan. Mungkin ada yang menjadi pekerjaannya dia, cuman ini bukan dominan. Karena kalau misalnya dari energi The Hermit kan dia menyendiri ya. Dia tidak suka untuk dicari-cari sama orang lain. Dan energinya pasif. Jadi aku ngeliatnya memang ini dia keep sendiri. Dia suka menceritakan tentang sesuatu. Terus juga worknya in creative work, karena The Hermit, The Lovers, The Hangman, usually apalagi The Ace of Wands, ini sesuatu yang basicnya dari kreatif, hal-hal yang kreatif. Aku nggak ngelihat dia bisa kerja di perkantoran soalnya. Dia bakal boring banget. Punya perspektif yang bagus, mengerti akan keadilan, mengerti akan keseimbangan. Peaceful between earth and the sky, itu artinya tuh kayak kalau ke atas upside down gini, sisi The Hangman-nya tuh kayak dia tuh memahami hidup ini bukan hanya soal duniawi, hidup ini juga bukan soal apapun yang koneksinya ke atas gitu. Jadi menyeimbangkan itu. Surviving sih orangnya, maksudnya dia pernah mengalami hal-hal yang mungkin dia butuh survive. Kalau hang in there tuh ibaratkan udah di ujung nih dia waktu itu. Cuman dia udah bisa bertahan dalam hidup. Aku ngeliatnya di sini juga ada Page of Cups. Energinya soal love life itu lumayan naif. Page of Cups tuh bisa dibilang romantik kayak anak ABG. Dan ini yang bertolak belakang sama sifat-sifat luarnya dia. Gitu. Aku bakalan konfirmasi dari energinya gimana. Okay? Energi orang ini seperti apa? Who is this person that secretly save the people who pick number 3 photos? Save your photos. Tertutup banget ya orangnya. Sulit sekali di klik. Ini seperti kamu lagi suka nih baca tarot, dia pun seperti itu, suka hal-hal yang kayak gitu. This person, kalau kalian bilang sama feminine, well this person the best of the best, karena ada the Empress. Kalau kalian bilang sama feminine, kalau kalian maskulin, ya itu tadi, kalian bilang sama seseorang best banget, the High Priestess dan the Empress. Kalau kalian sosoknya maskulin atau laki-laki, aku nggak bisa menentukan gender di sini karena kalau ngomongin tarot kita ngomongin soal energi. Kalau kalian energinya maskulin, kalian dealing sama seseorang yang powerful di intuisi, powerful di divination, powerful di hal-hal yang kayak spirituality supernatural. Karena ada the High Priestess sama the Empressnya di sekelilingi sama bunga warna biru. Dia punya kedewasaan, dia tahu apa yang harus dia lakukan,
dia mandiri, tapi dia bisa menyocokkan dengan dirimu. Jadi dia orang yang lumayan intelijensinya yang kuat, karena dia tidak akan membuat dirimu itu lebih rendah daripada dia. Karena bagi dia, walaupun dia lebih kuat daripada kamu, ini harus seimbang semuanya. Dia lebih bisa menghargai gitu. Intuisinya kuat. Ada sedikit perbedaan sama dirimu, basicnya from principle. Cuman kalau di sini dia banyak tahu hal, tapi dia nggak bakalan banyak bicara. Kecuali itu yang sudah menyangkut sama prinsip-prinsip gitu. Ada five of Wands. Ngomong transformation, lumayan besar transformasi dalam hidupnya dia. Terus juga kalau aku ngeliatnya secara energi, kalau kalian dealing sama masculine, kalau kalian perempuan atau kalian feminine, kalian dealing sama masculine, dia adalah sosok orang yang nurturing, kayak memberikan kasih sayang, memberikan arahan, memberikan banyak bisa dibilang memberikan banyak arahan yang baik di dalam hidup kamu. Kalian juga bisa dealing sama seseorang yang seperti bintang. Di sini banyak bintang, artinya populer, cuman dia punya kedewasaan yang tepat dalam hidup kamu. Dia tidak akan menggurui dirimu, tapi dia lebih seperti ngarahin tanpa kamu sadar gitu. Possessiveness-nya terlihat kalau dia adalah masculine. Dia lebih seperti kayak tadi aku denger gini, I keep you in my heart. Jadi dia tuh kayak ngomong, kamu nggak perlu tahu effort aku seperti apa. Aku nggak akan membual dengan menyombongkan diri tentang apa yang harus aku lakukan kamu. Aku harus kayak gimana. Yang penting I save you in my heart. Jadi you save di dalam hatinya dia. Sebentar. Oke, yang bisa kamu percayai, coba percayain hati kamu. You know what to do. Kamu tahu sebenarnya seperti apa. Sebenarnya kamu nggak perlu dalam kebingungan harus cari kemana-mana, harus validasi ke ngelihat mencari ramalan-ramalan dari mana-mana, karena yang kamu tahu atau yang kamu bisa cocokkan dengan kehidupan kamu sebenarnya di hati kamu sebenarnya gitu. Dia itu kayak dia tahu apa yang kamu lakukan, kegiatan dirimu seperti apa, kamu ngapain aja, kamu bingungnya kayak gimana. Yang dia biasa lakukan cuma diam terus senyum-senyum aja ngeliat kamu gitu, karena dia nggak memasakkan sebuah union kalau aku lihat gitu. Kalau bisa aku tahu maaf ya, karena kalau aku dapat pesan-pesan gini itu aku filter dulu. Yang aku dapat kan langsung brak gitu kan. Jadi banyak juga yang mereka tuh mau ngelihat diri kamu itu ngeraih sesuatu dulu. Ada sesuatu hal yang harus kamu raih, dan ini aplikasikan ke dalam hidup kamu. Aku nggak boleh ngasih tahu kamu tuh harus ngapain, tapi harus kamu tahu, yang kamu sendiri yang tahu. Baru nanti ada sebuah keberhasilan dalam union ini. Cuman kalau aku ngeliat dia save yourself itu banget-bangetan. Dari segi cara kamu ngomong, dari sesuatu yang tidak terlihat sampai sesuatu yang terlihat dia save. Ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya senyumanmu kayak gimana, kan senyuman gak bisa disimpan ya. Terus cara kamu ngomong, pola pikir kamu tuh dia tuh nyimak dan dia save gitu. Dia pegang erat-erat, dia paham banget. Jadi dia gak akan lupa tentang apa yang kamu omongin. Dia gak akan lupa kamu tuh kayak gimana gitu. Terus aku butuh banyak validasi nih kayaknya. I need to know more about this person. Tell me more about this person. Who is this person?
Yang tadi aku bilang sih dia tertutup banget ya. Dia filter gini. Yang hanya kamu boleh tahu tentang diriku cuma 50%. Itu nggak bakal lebih. Kalau dia sudah menentukan itu, ya udah itu aja gitu yang mesti kamu tahu. Jadi dia tidak mencoba untuk perlakuannya untuk semua orang ya. Dia tidak untuk mencoba untuk kayak semua orang boleh tahu tentang dirinya. Enggak. Kamu cukup tahu kayak gini, dia cukup tahu kayak gitu. This person. Does this person secretly have their photos? Ada energi Capricorn, energi another fire. Dia cukup dominan dalam kehidupan real life-nya dia. Yang aku lihat jelas itu dia banyak melakukan transformasi loh. Dirinya yang dulu tuh beda banget sama yang sekarang. Jadi kayak ini transformasi ada transformasi. Jadi kalau aku ngelihatnya transformasinya karena positif ya. Kalau di sini sih ada sebuah entah itu power atau authority yang dia punya sampai orang-orang itu mungkin agak kurang bisa deket sama dia gitu. Mungkin kayak dia punya teman-teman tapi ada juga teman-teman yang udah di luar sana aja gitu, tidak dalam inner circle-nya dia. Dan itu basically dari authority yang dia punya. Tidak ada yang mampu untuk melewati batasan yang dia buat ya. Jadi tergantung dianya sendiri mau terbuka atau tidak. Kalau di sini ada ada yang addiction to pleasure, not going to lie, penuh dengan misteri. The devil ini kalau addiction tentang pleasure itu bisa dari sosok dia fokus banget sama seseorang, dia addict banget ke seseorang, atau bisa sama suatu hal dalam hidupnya dia, entah itu lifestyle, entah itu sesuatu hal yang negatif untuk dirinya dia. Dia tahu itu, cuman dia belum bisa lepas dari si kumparan-kumparan ini. Cuman kalau ada the devil terus dibarengin sama the hangman, the high priestess, sebenarnya apa yang dia lakukan atau orang-orang tahu negatifnya dia itu dimaklumi gitu. Jadi dimaklumi karena oh ya udah, karena dia pernah kayak gini, jadi wajar aja dia kayak gitu lah, ngerti nggak? Nah, terus di situ juga ada possessiveness yang besar, obsessiveness. Cuman aku ngelihatnya di sini lebih kayak apa? It's like a game that this person plays ya. Jawabannya gini. Kayak dia mempermainkan sesuatu, entah itu mempermainkan kehidupan orang atau mempermainkan percintaannya dia sendiri. Ya udah, dia kontrol itu bagi dia pleasure buat dia, kebahagiaan untuk dia. Defensiveness and then Nine of Pentacles. Sabar, okay? Untuk sama dia, kalau union sama dia cukup lama karena ada Nine of Pentacles. Tell me about message for this person. The person who pick number 3. Message untuk hubungan ini tuh apa? Ada make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Getting to know each other. Kalau aku ngeliatin kalian baru kenal loh. Atau kamu baru kenal dia. And then this could be the one. You already met the romantic partner you seek. Ya baru kenal. Ini kenalnya juga bareng-bareng. Ini ada energi fun, jadi make the effort. Di sini kalau gambarnya anak kecil juga apa ya? It's something innocent sih awal ketemunya. Ini bukan sesuatu yang
planning, bukan sesuatu yang kayak oke, aku harus ketemu sama orang ini, aku harus kayak gimana, enggak. Ini sesuatu yang unplanned. Aku bakal lihat kenapa dia menyimpan fotomu diam-diam. Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi kamu pun harus punya effort untuk bisa mempunyai sebuah union. Effortnya bukan ke orang ya, kalau aku lihat. Effortnya lebih kayak memperbaiki diri kamu sendiri dan achieve sesuatu. Ada getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Untuk bisa membuat dia terbuka, kuncinya adalah kamu juga terbuka. This could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Kenapa orang ini diam-diam? Why this person secretly after photos? Alasannya karena suka. Ada the hermit lagi. Ini bisa vice versa. Bisa the hermitnya dirimu atau dirinya dia. Cuman dia memandang dirimu seperti sosok orang yang butuh kasih sayang. Loneliness itu kayak butuh seseorang, butuh ditemani. Dia menganggap kamu seperti itu. The Two of Cups ibaratkan kalau kamu nanya kenapa orang itu bisa nyimpan foto kamu, ya karena suka, karena mempunyai koneksi gitu. And then kalau Page of Cups, Page of Wands ini lebih seperti ini arahnya kemana ya, pengen tahu gitu, arahnya kemana ya, exploring. Aku ngeliatnya kayak mirror lah kalian berdua, tapi ini lebih kayak nomor 2 sih, pilihan nomor 2 lebih jelas tentang mirroringnya. Tapi kalau ini seperti kayak diem-diem gitu, kamu nggak tahu tentang dirinya seperti apa, dia sukanya kayak gimana, tapi ternyata kalian mempunyai interest yang sama gitu, karena Two of Cups saling sharing sesuatu yang sama. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau bisa kalian mau tahu lebih lanjut tentang siapa orang ini, kalian bisa book personal reading. Dan kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian juga boleh komen di bawah. See you in the next reading. Bye!